Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Henry di channel AE. Pada kesempatan ini saya akan berbagi yaitu tentang bagaimana menghitung besar sudut terkecil dari dua jarum jam tanpa gambar. Ini dikhususkan untuk siswa SMP kelas 7. Jadi saya ulang, bagaimana kita bisa menghitung besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam, yaitu jarum jam dan jarum menit, tanpa menggunakan gambar. Langsung saja ke contoh yang pertama. Sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 09.30 atau boleh juga pukul 21.30, yaitu ini 09.30 ini kita jadikan bentuk pecahan campuran, yaitu 9.30 per 60, karena 1 jam itu 60 menit, lebihnya ini 30, berarti 9.30 per 60 kita kali dengan 30 derajat. Nah, 30 derajat ini karena satu putaran penuh itu 360, kita bagi menjadi 12 bagian, maka masing-masing bagian adalah 30 derajat, sehingga akan diperoleh 285. Nah, kalau ingin tahu bagaimana kita mendapatkannya 285, yaitu ini 60 kita sederhanakan dengan 30, masing-masing dibagi 30 semua. Ini didapat 1 dan yang bawah ini didapat 2, sehingga nanti 1/2 dikali dengan 30 itu 15, atau setengah dari 30 adalah 15. Sedangkan bentuk bulatnya ini 9 ini kita kali dengan 30 adalah 270. Jika kita jumlahkan, maka diperoleh 270 ditambah dengan 15, maka diperolehlah 285. Ini jadi cara mendapatkannya 285 tadi. Nah, berikutnya kalau lebihnya 30, maka kita lanjutkan dengan menghitung 30 per 60 kali 360 derajat. 30 per 60 itu setengah dari 360 derajat adalah 180 derajat. Jika dari dua perhitungan ini sudah kita peroleh, maka kita bisa menghitung selisih dari hasil perhitungan keduanya tadi, yaitu 285 derajat kita kurangi dengan 180 derajat, maka didapatlah 105 derajat. Jadi sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 9.30 atau 21.30 adalah 105 derajat. Lanjut ke contoh yang kedua. Sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 04.15 adalah titik-titik. Jam 04.15 itu sama dengan jam 16.15. Caranya hampir sama dengan yang tadi. 4.15 kita jadikan bentuk pecahan campuran, yaitu 4.15 per 60 kita kali dengan 30 derajat. 60 dan 15 kita bagi 15 semua, kita peroleh 1 dan 4. Nah, berarti 30 kalau dikali 1/4 atau sama dengan 30 dibagi 4, yaitu 7,5. Sedangkan bulatnya yaitu 4 kita kali dengan 30, yaitu 120.
Ini dijumlahkan akan diperoleh 127,5. Nah ini, maka hasil perkaliannya ini kita dapatkan 127,5. Setelah menghitung ini, kita lakukan perhitungan yang kedua, yaitu mengambil 16 per 5 per 6, 15 per 60-nya ini kita kali dengan 360 derajat. Juga boleh demikian, 360 dibagi 60 itu 6, 6 dikali 15 adalah 90. Kalau hasil perhitungan keduanya sudah kita dapatkan, maka kita hitung selisih sudut terbesar dan terkecil yang dibentuk, yaitu 127,5 kita kurangi dengan 90 derajat, maka diperoleh 37,5 derajat. Lanjut ke contoh yang ketiga. Sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 07.45 derajat. Caranya sama dengan yang tadi, 07.45 kita jadikan bentuk pecahan campuran, yaitu 745 per 60. Pengalinya 30, maka 60 dibagi 30 itu 2, 45 dibagi 2 nanti 22,5. Ya, ini juga boleh kita sederhanakan dengan yang 30 ini, dibagi 30 semua diperoleh 1 dan 2, maka 45 dibagi 2 adalah 22,5. Sedangkan bulatnya 7 dikali 30 adalah 210. Kita jumlahkan 210 dengan 22,5, yaitu 232,5. 232,5. Nah, ini hasil perhitungan yang pertama adalah 232,5. Dilanjut dengan perhitungan yang kedua, yaitu 45 per 60 dikali 360. 360 dibagi 60 itu 6, 6 dikali 45 atau 45 dikali 6 adalah 270 derajat. Nah, ini dari sudut terbesar dan terkecil kita hitung selisihnya. 270 derajat kita kurangi dengan 232,5, maka akan kita dapatkan 37,5 derajat. Nah, sudah 3 contoh untuk menghitung tanpa gambar, kita peroleh hasil masing-masing, dan ternyata ketiga contoh tadi menghasilkan hasil perhitungan yang nilainya kurang dari 180 derajat semua. Lanjut ke contoh yang keempat. Sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 11.12 atau jam 11 lebih 12 menit. Caranya sama dengan yang contoh 1, 2, dan 3 tadi. 11, 12 per 60 kita kali 30. Mudahnya yaitu untuk 60 dibagi 30 itu 2, maka 12 bagi 2, 6. Sedangkan bulatnya 11 kali 30 nanti adalah 330. Sehingga nanti 330 kita tambahkan dengan 6, didapat 336. Ini hasil perkaliannya. Nah, 336 derajat. Perkalian yang kedua kita ambil kelebihan menitnya saja, 12 per 60, namun pengalinya 360. 360 dibagi 60 itu 6, 12 kali 6 72. Nah, sudut yang terbesar dikurangi dengan yang terkecil akan diperoleh
264. Nah, ini melebihi 180. Kalau melebihi 180, maka silahkan untuk perhitungannya, yaitu satu putaran penuh kan 360. Nah, 360 dikurangi dengan hasil perhitungan selisih kedua sudut terbesar dan terkecil tadi, sehingga diperoleh 360 dikurangi dengan 264 adalah 96. Ya, ini coba kita cek. Tiga ratus enam puluh dikurangi dengan 264. 10 kurangi 4 itu 6. Kemudian ini 6 sudah dipinjam 1 tinggal 5. 5 kurangi 6 tidak bisa, pinjam 1 jadi 15 dikurangi 6 yaitu 9. Sedangkan 3 sudah dipinjam 1 tinggal 2, kurangi 2 habis. Nah, maka hasilnya adalah 96 derajat. Ini kalau selisih sudut terbesar dan terkecil ini ternyata hasilnya melebihi 180, maka ada satu langkah lagi, yaitu kita hitung 360 dikurangi hasil perhitungan ini. Contoh yang kelima. Sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 10.10 atau jam 22.10 sama saja. Tetap sama caranya, yaitu diubah ke bentuk pecah campuran, yaitu 10/10/60. Kita kali dengan 30. Bulatnya 10 dikali 30 itu 300. Sedangkan 10/60 itu 1/6 kali 30. Ya 30 bagi 6 yaitu 5. Jadi hasil perhitungannya adalah 305. Nah, ini 305 derajat. Perhitungan yang kedua, kita ambil menitnya saja, ini kelebihannya yaitu 10/60. Kita kalikan dengan 360. 360 dibagi 60 itu 6, kali 10 adalah 60. Setelah itu kita kurangkan atau kita cari selisihnya, yaitu 305 dikurangi dengan 60. Didapat 245, ini melebihi 180. Nah, seperti yang contoh keempat tadi, kalau hasilnya melebihi 180, maka masih ada langkah yang terakhir, yaitu 360 kita kurangi dengan 245. 360 dikurangi dengan 245. 10 kurangi 5 itu 5. Tinggal 5 kurangi ini 1. Nah, ini 3 kurangi 2 adalah 1. Maka hasil terakhirnya nanti adalah 115 derajat. Nah, ini. Jadi sudut yang terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 10:10 adalah 115 derajat.
Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kritik saran silakan untuk komen di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.